Halo Sobat Bola Bocor, kali ini saya masih ingin membahas tentang Timnas Indonesia, di mana ada kabar menarik. Ada salah satu pemain keturunan yang udah resmi mengambil sumpah WNI-nya pada hari ini, dan tentunya akan tersedia di pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia berikutnya. Siapakah dia? Dia adalah J.I. Jazz, teman-teman, pemain dari Venezia yang bermain di kompetisi Serie B Liga Italia, teman-teman. Ya, kehadiran J.I. Jazz tentunya akan membuat lini belakang dari Timnas Indonesia akan semakin ketat persaingannya. Bahkan udah mulai gemuk nih kalau kita melihat dari bek tengah Timnas Indonesia saat ini, karena udah ada beberapa pemain-pemain yang menghuni bek tengah ini. Jadi kira-kira setelah kehadiran J.I. Jazz untuk pertandingan berikutnya, karena kemungkinan besar J.I. Jazz tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia karena mungkin masih akan mengurus perpindahan federasinya dan lain-lainnya, jadi tidak tersedia untuk Piala Asia. Mungkin J.I. Jazz akan tersedia jika bermain di kualifikasi Piala Dunia nanti menghadapi Vietnam, Filipina, dan Irak, teman-teman. Nah, kalau kita melihat lini pertahanan Timnas Indonesia tentunya ya udah mulai membengkak nih, teman-teman, karena sebelumnya ada Justin Hubner juga yang udah mengambil sumpah WNI-nya, dan saat ini ada J.I. Jazz. Jadi ada beberapa nama pemain nih yang akan menjadi pilihan dari Sinteyong untuk posisi bek tengah. Di antaranya itu J.I. Jazz, Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot, Wahyu Pras, dan Rizky Ridho. Ada 6 pemain yang bersaing untuk memperebutkan tempat di bek tengah Timnas Indonesia. Sementara kalau kita melihat dari bek kanan, ada 2 persaingan di sini, yaitu Asnawi Mangku Alam dan Sandy Walsh. Sementara untuk bek kiri ada 3 pemain yang akan bersaing untuk mendapatkan tempat atau starting line up di posisi bek kiri, yaitu Sain Patinama, ada Edo, terus ada Pratama Arhan. Sementara kiper ya belum ada, masih pemain-pemain yang bermain di Liga 1, belum ada pemain keturunan. Tapi tentunya ada juga pemain yang beredar yang ingin menjadi warga negara Indonesia yang berposisi sebagai kiper, teman-teman, yaitu kiper dari FC Dallas, yaitu Martin Paes kalau tidak salah namanya, teman-teman. Dan kita akan melihat ke depannya apakah pemain ini akan bergabung di Timnas Indonesia atau bagaimana. Nah, setelah melihat persaingan ketat di lini belakang Timnas Indonesia, khususnya di posisi bek tengah karena dihuni 6 pemain, belum lagi pemain-pemain yang biasa dipanggil oleh Sinteyong yang bermain di Liga 1 seperti Hansa Muyama, Dewangga, begitupun dengan Fahrudin Arianto. Jadi cukup banyak nih pemain yang siap bersaing untuk masuk ke Timnas Indonesia. Tentunya ini akan semakin menambah ketatnya persaingan, dan tentunya ini sangat bagus untuk Timnas Indonesia karena akan ada banyak pemain yang bersaing untuk masuk Timnas Indonesia. Itu pun kalau emang benar-benar ingin bersaing mengambil tempat dalam skuad Sinteyong, teman-teman. Untuk lini tengah ya tentunya juga sudah agak-agak ketat nih di lini tengah karena kehadiran dari Marcelino Ferdinand, terus kehadiran dari Ipar, ada juga Mark Klok, ada Kambuaya. Jadi kita akan melihat siapa yang akan dimainkan oleh Sinteyong. Tapi untuk persaingan ya masih terbilang belum gemuk sih. Ini masih bagus sih kalau untuk lini tengah. Yang emang gemuk sih ada di posisi bek tengah, teman-teman. Tapi untuk lini depan atau posisi striker ya kita lihat sendiri pemain-pemain muda seperti Ramadan Sananta, Rafael, ada Hoki Caraka, dan tentunya kita menantikan ketajaman dari pemain-pemain muda ini di lini depan Timnas Indonesia, apalagi di pertandingan Piala Asia nanti, teman-teman. Itu yang kita harapkan. Ya, kalau kita melihat persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Asia, pelatih Timnas Indonesia itu Sinteyong mengambil langkah cepat untuk melakukan TC atau persiapan, karena tentunya Sinteyong sangat sadar melihat permainan dari Timnas Indonesia ketika bermain di kualifikasi Piala Asia melawan Irak dan Filipina. Ketika itu Timnas Indonesia harus kalah melawan Irak dengan skor yang cukup banyak, yaitu 5-1, dan hanya mampu
bermain imbang melawan Filipina dengan skor 1-1. Makanya Sintayong melakukan persiapan lebih awal supaya bisa mengembalikan kembali performa dari timnas Indonesia, bisa mengembalikan kembali kekompakan dari timnas Indonesia, karena kita tahulah timnas kita ini tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki, dan itu salah satu tugas dari Sintayong untuk membuat timnas Indonesia lebih kompak, lebih meningkat lagi performanya. Makanya dilakukanlah persiapan lebih awal ke Turki sebelum turnamen Piala Asia ini. Apalagi tadi saya sempat scroll-scroll berita tentang timnas Indonesia, saya mendapatkan berita lagi bahwa pelatih fisik dari timnas Indonesia mengeluhkan fisik pemain-pemain dari timnas Indonesia. Dan ya, tentunya pelatih fisik dari timnas Indonesia ini ya harus bekerja keras lagi untuk bisa mengembalikan fisik pemain, karena ini bukan bermain di level-level ecek-ecek, ini Piala Asia, dan tentunya tim-tim atau negara-negara yang bermain di Piala Asia ini pemain-pemainnya banyak yang bermain di liga-liga terbaik di Eropa, teman-teman, seperti calon lawan timnas Indonesia yaitu Jepang. Banyak pemain-pemainnya yang bermain di liga Eropa. Jadi tentunya untuk bisa mengimbangi atau menahan performa dari Jepang, tentunya timnas Indonesia salah satunya harus punya fisik yang prima. Makanya saya tergelitik kembali melihat salah satu foto pemain dari timnas Indonesia yang memasak mie instan. Itu sangat-sangat tidak disarankan, teman-teman. Jadi saya berharap dengan persiapan yang panjang ini timnas Indonesia bisa memberikan hasil terbaik nanti di kompetisi Piala Asia ini. Begitupun tersedianya Jaijas untuk timnas Indonesia. Mudah-mudahan bisa membantu timnas Indonesia di kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh timnas Indonesia, apalagi yang terdekat yaitu kualifikasi Piala Dunia. Tentunya sangat dibutuhkan tenaga dari Jaijas ini, karena melihat performa timnas Indonesia di dua pertandingannya ya membuat timnas Indonesia berada di dasar klasmen di grup F ini, teman-teman, di mana di puncak klasmen ada Irak, terus ada Vietnam, ada Filipina, dan Indonesia ada di urutan terakhir. Itu yang kita harapkan, teman-teman. Dan siapapun pemain-pemain yang tersedia untuk membela timnas Indonesia supaya bisa memberikan yang terbaik, memberikan 100%, kalau bisa 110%, teman-teman, untuk timnas Indonesia, supaya kita juga bisa mendapatkan hasil terbaik nanti di kualifikasi Piala Dunia, apalagi yang terdekat di Piala Asia ini. Itu aja sih, teman-teman, harapan saya. Semoga timnas Indonesia semakin meningkat, semakin bagus, dan bisa mendapatkan hasil terbaik nanti di Piala Asia ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.